prinsip dasar ASEAN. Sebelum saya mempresentasikan materi kali ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miftahul Jannah Isnaini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Ilmu Pemerintahan. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Pada 8 Agustus 1967, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bertemu di kantor Departemen Urusan Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Tokoh pelopor yang dikenal sebagai Bapak Pendiri atau Founding Father ASEAN itu adalah Adem Malik dari Indonesia, Narciso E. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Saat itu beliau berlima menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama Deklarasi ASEAN. Deklarasi singkat itu berisi tentang pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa untuk kerjasama di Asia Tenggara, serta tujuan didirikannya organisasi ASEAN. Ada 4 alasan yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN, yaitu yang pertama, kesamaan letak geografis yang saling berdekatan. Yang ketiga, kesamaan budaya seperti adat istiadat, makanan, warna kulit, serta kebiasaan. Yang keempat, kesamaan kepentingan karena sama-sama ingin menyejahterakan warga negara di berbagai bidang. Dalam menjalankan ASEAN ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negara. Artinya, setiap warga negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN harus saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Seluruh negara harus dipandang setara, tidak ada yang dipandang lebih kuat atau lebih lemah. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh negara, termasuk masyarakatnya, untuk saling dan selalu menghormati negara lainnya. Prinsip yang kedua, ada hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan, subversif atau koersif dari pihak luar. Artinya, setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki hak untuk memimpin kehadiran nasionalnya Subversif adalah gerakan yang dilakukan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan koersi atau proses komunikasi dengan menggunakan tekanan kepada pihak yang lebih lemah. 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota negara ASEAN. Setiap negara mempunyai urusan, permasalahan, dan kebijakan internal atau dalam negerinya masing-masing. Maka antar negara harus saling menghormati dengan cara tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Artinya, setiap negara harus menyelesaikan perselisihan dengan cara damai atau tidak menggunakan senjata berbahaya. Hal ini juga ditunjukkan agar perdamaian dunia tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, di mana setiap negara menolak untuk menggunakan kekuatan yang mematikan. Contohnya adalah penggunaan senjata untuk menyelesaikan. Cara mematikan ini ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip ASEAN yang sebelumnya, di mana menggunakan cara damai untuk menyelesaikan permasalahan. Prinsip yang terakhir yaitu di mana setiap negara menginginkan kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Kerjasama ini bisa di berbagai bidang, misalnya
pendidikan dengan pertukaran pelajar, ataupun di bidang ekonomi, sosial, budaya. Jadi prinsip dasar ASEAN itu ada 6. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negara. Prinsip yang kedua, ada hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan, subversif atau koersif dari pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota ASEAN. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Selanjutnya, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Prinsip yang terakhir yaitu